Teori lingkungan belajar berdiferensiasi. Yang pertama di sini teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi berusaha untuk mengakomodasi semua jenis kecerdasan ini dalam proses belajar mengajar. Kedua, ada teori gaya belajar learning styles oleh David Kolb dan Peter Hanim yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi berusaha untuk menyediakan berbagai pilihan aktivitas dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. Ketiga, teori ZPD atau Zone of Proximal Development oleh Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa pembelajaran optimal terjadi ketika siswa dibantu oleh orang lain yang lebih kompeten dalam ZPD mereka. Pembelajaran berdiferensiasi berusaha untuk memberikan dukungan dan scaffolding yang tepat kepada siswa dalam ZPD mereka. Keempat, teori motivasi belajar yang menyatakan bahwa siswa yang termotivasi akan belajar lebih baik. Pembelajaran berdiferensiasi berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menarik yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Suprayogi tahun 2022, lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar? Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal, seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Selanjutnya, lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik untuk belajar sendiri maupun secara berkelompok. Lalu, guru juga bisa mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Contohnya seperti memberikan tugas kelompok, diskusi suatu topik, kemudian membuat peserta didik untuk beropini sesuai dengan sumbernya masing-masing dan menciptakan ruang kelas yang tenang. Selain itu, lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, berpasangan. Berikut contoh setting ruang kelas yang bisa dilakukan untuk berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Faktor pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan yang memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Dengan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Peran orang tua. Yang pertama, memahami gaya belajar dan kebiasaan anak di rumah. Kedua, mendukung pembelajaran anak atau tidak memaksakan kehendak anak untuk belajar. Orang tua dapat membantu anak mereka belajar dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan sumber belajar yang memadai, dan mendorong anak untuk belajar dengan cara mereka sendiri. Ketiga, berkomunikasi dengan guru. Orang tua perlu berkomunikasi dengan guru secara berkala untuk mengetahui kemajuan belajar anak mereka dan untuk membahas kebutuhan belajar anak. Keempat, tidak menuntut anak dari kognitif. Kelima, mengetahui lingkungan belajar anak dengan temannya di rumah. Peran guru. Pertama, memahami kebutuhan belajar individual siswa.
Guru perlu melakukan asesmen untuk memahami gaya belajar, minat, dan kemampuan setiap siswa. Kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru perlu merancang pembelajaran yang bervariasi dalam hal konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar individual siswa. Ketiga, memberikan dukungan dan umpan balik. Guru perlu memberikan dukungan dan umpan balik yang personal kepada siswa untuk membantu mereka mencapai potensi belajar yang maksimal. Keempat, menjadi teman sebaya untuk murid agar anak mudah untuk bercerita tentang dirinya. Guru, orang tua, dan teman memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan bekerja sama dan kolaborasi dari semua pihak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam lingkungan belajar yang berdiferensiasi, terdapat dua faktor, yaitu yang mempengaruhinya ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari keluarga, di mana terdapat dukungan orang tua dan hubungan keluarga yang harmonis, kemudian situasi ekonomi keluarga, serta latar belakang pendidikan orang tua. Kedua, yaitu sekolah, kualitas guru dan metode pembelajaran, fasilitas dan sumber belajar, kemudian suasana kelas dan hubungan antar siswa. Yang ketiga adalah masyarakat, norma dan nilai sosial masyarakat, keamanan dan akses terhadap layanan pendidikan, ketersediaan kegiatan ekstrakurikuler, dan pengaruh teman sebaya. Faktor internal terdiri dari tiga aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif yaitu kemampuan intelektual dan gaya belajar, motivasi dan minat belajar, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan afektif yaitu kemandirian dan tanggung jawab, kepercayaan diri, kemudian sikap terhadap belajar dan sekolah, serta kemampuan mengelola emosi. Untuk aspek yang ketiga yaitu psikomotor, siswa memiliki kesehatan fisik dan mental, kemampuan motorik kasar dan halus. Faktor eksternal dan internal berperan penting dalam proses belajar siswa. Selanjutnya, memahami faktor eksternal dan internal dapat membantu guru dan orang tua dalam memberikan dukungan yang tepat untuk membantu siswa mencapai potensi belajarnya secara maksimal. Berikut contoh latar belakang kondisi siswa di kelas 5A. Kondisi keluarga yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki kondisi lingkungan belajar yang orang tuanya hanya sebagai single parents, kemudian tinggal di panti asuhan, hidup dengan pengasuh yang berbeda, dan ada juga orang tua yang sibuk bekerja, sehingga siswa tidak terlalu diperhatikan. Selain itu, ada juga yang tinggal dengan saudara. Dalam lingkungan sekolah, siswa pun ada yang menyukai lingkungan belajar yang klasikal dan diskusi kelompok, sehingga terdapat sifat anak yang kurang dalam berinteraksi dalam sosial. Kemudian terdapat gaya belajar yang berbeda-beda. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah komunitas belajar yang aman dan positif, di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan didorong untuk mencapai potensi penuh mereka. Karakteristik utama dari lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi: pertama, menyambut dan ramah. Setiap orang merasa diterima dan dihargai. Kedua, saling menghargai. Guru, murid, orang tua, dan kepala sekolah saling menghargai kebutuhan, perasaan, dan pendapat satu sama lain. Ketiga, aman. Murid merasa aman secara fisik dan psikis untuk mengambil resiko mencoba ide-ide baru dan membuat kesalahan. Keempat, harapan untuk pertumbuhan. Guru dan murid fokus pada pertumbuhan individu dan merayakan pencapaian kecil dan besar. Kelima, mengajar untuk mencapai kesuksesan.
Guru merancang pembelajaran yang menantang dan memungkinkan setiap murid untuk mencapai kesuksesannya. Keenam, keadilan. Guru memastikan semua murid mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk belajar dan berkembang. Ketujuh, kolaborasi. Guru dan murid bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi membantu murid belajar dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka dengan mempertimbangkan kebutuhan gaya belajar dan minat mereka yang berbeda-beda.